Halo teman-teman semuanya, kembali lagi channel Very Motovlog Zero. Ya, jadi di siang hari ini gue ingin membahas satu hal yang singkat, yaitu cara membuka baut yang susah, alot ya, tanpa menggunakan impact wrench yang elektrik. Nah, seperti ini impact wrench elektrik, kalau teman-teman pengen tahu, impact gun lah orang suka bilang. Jadi sebenarnya problem awalnya adalah gue pengen ganti piringan cakram ini yang lama tuh ya, udah tipis banget. Awal pengen ganti ini, terus ini piringan yang baru. Tapi bautnya tadinya yang baut 5 ini ada 5 piece, ini susah banget guys bukanya. Nah, cara gue membukanya adalah tadi kita rame-rame. Nih ya tuh ya dari motor baru nih, dari keluaran pabrik. Jadi setiap baut cakram depan itu pasti dikasih kayak semacam lem khusus. Nanti kalau udah mengeras dan udah hancur, dia bisa mengkristal. Nah, kayak gini guys. Ini karat, semacam karat ya, dari aluminium putih-putih kayak gini. Nah, tadi tuh pinggirannya tuh banyak kayak bekas-bekas lem gitu. Nah, bekas lem itu jadi bikin ketika kita mau buka baut jadi susah, jadi keras guys. Cara membukanya tadi gua menggunakan ini impact wrench atau obeng ketok ya, orang suka bilang obeng ketok. Terus tadi tuh ini nih ya, matanya obeng ketok. Cuman bukan mata obeng ketok biasa, karena ukuran kepalanya ini, ukuran kepala kunci L-nya ini 6 untuk L6. Jadi kita harus gerinda dulu seperti ini guys. Tuh heksagon segi 6 sesuai plug seukuran yang persis kayak gini. Ini harus disiapin kayak gini. Kenapa? Karena ketika kita mau buka, ukurannya ini tuh jauh lebih besar dibanding ukuran si baut L ini. Oke, setelah siap, tadi gue masukin kayak gini. Ya kan, masukin kayak gini. Ini agak susah ya, pokoknya begitulah dimasukin. Setelah dimasukin, ketok. Setelah kita gunakan kunci 8 guys. Nih kunci 8 nih dimasukin gini ya kan. Lalu setelah berdiri begini, kunci 8 nya ini agak susah ya karena gue satu tangan. Kunci 8 nya kita masukin ke sini nih, masukin gini aja guys. Bentar. Nah, wait, jebur lagi. Ya, ini agak susah karena gue satu tangan memperagakannya. Dan ini perlu setidaknya 3 orang ya. Jadi 1 orang ngetok, 1 orang untuk memutar si kunci ya. Di gini ini, tuh nih. Tadi masangnya kayak gini. Ketika dides-des diketok pakai obeng ketok, tuh sambil diputer gini, guys. Jadi sambil diketok terus diputer. Kayak gini nih, cuma 3 alat doang. 1, 2, 3. Nah, seperti itu guys. Ketika kita ketok, lalu 1 orang lagi megangin seperti ini ya. Ketika kita pegangin, 1 orang ngetok, 1 orang lagi pakai ini kunci 8. Dengan susah payah kita bertiga, akhirnya puji Tuhan bisa kebuka guys. Seperti itu. Problemnya di mana? Problemnya adalah ketika kita membuka baut, nggak bisa pakai kunci biasa. Contoh, kita ambil nih kunci L nih, kunci L6 ini ya, mereknya apapun lah, whatever. Ketika kita masukin kayak gini, terus berharap bautnya tuh enteng, bisa kebuka dengan mudah gitu ya. Nah, kayak gini aja udah susah nih. Tuh, ini udah susah, udah kenceng. Dan tadi tuh kayak gitu guys. Karena dari motor ini baru beli dari 2013. Terus gue beli motor ini di 2017. Motor ini ketika pindah ke gue udah orang kedua yang make. Motor ini ban aja itu dari baru, nggak pernah diganti guys. Jadi gue udah ngerasain ban sisa yang udah mau botak, itu gue pakai sekitar 5-7 bulanan. Terus gue ganti 1 set ban depan belakang baru. Itu contoh. Bukan hanya ban, ternyata cakram ini dari baru tidak pernah diganti. Nah, ini udah tipis banget ya, tuh kayak gini. Dan ketika gue mau ganti, balik lagi ke seperti awal video, bautnya seret. Begitu guys. Solusinya adalah obeng ketok, tenaga, dan pastinya rame-rame seperti itu guys. Oke, tips dari gua selain ini ada 1 tips lagi. Ketika kalian susah membuka baut, kalian bisa pakai cara dibakar. Apanya yang dibakar? Contoh, ini gua turunin dulu ya. Nih. Nah, seperti ini guys. Ini karena bautnya ini kan nembus nih. Di sini kan bautnya kurang lebih nembus, kita bakar ininya guys, pinggirannya. Resikonya adalah ketika dibakar cat pasti ngelotok, otomatis pelek kalian mesti repaint lagi.
Solusi ketiga, kalian bisa pakai ini apa, obeng getok atau pakai bakar ya, cara bakar. Kalau nggak pakai las. Apa yang dilas? Jadi kalian harus punya besi yang kuat. Bautnya ini dilas, ditempel seperti ini ya, contoh doang nih. Intinya kalau setelah dilas kayak gini, terus habis itu kalian diputer gini gitu guys, diputer gini ya. Secara teori seperti itu kurang lebih sih, tapi tidak gua praktekkan. Kenapa? Karena ketika diputar seperti itu pasti buntung. Satu lagi cara yang bisa kita lakukan secara realistis ketika kita mau buka baut tapi susah gitu adalah kita gunakan drat ulang. Contoh, ini kan susah nih, nggak bisa kebuka. Lah kita hancurin aja, kita gerinda sampai botak ya kan. Kita gerinda sampai putus ini kepala bautnya. Otomatis ketika 5-5-nya kita gerinda sudah rata polos gitu, piringan akan bisa tercabut. Ketika piringan tercabut, otomatis kan lubangnya udah nggak ada dong, rata nih sama kepala baut. Nah ini kita bor bornya 6 mili atau 5 mili, agak kecilan dikit, lalu kita senai, kita buat ulir baru lah ibarat. Nah otomatis baut kalian yang asli ini, yang original tadi, akan jadi tumbal karena akan dibuntungin dan tidak bisa terpakai lagi. Jadi semua metode ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah metode yang paling kecil resikonya adalah tadi pakai obeng ketok. Tapi bukan berarti nggak ada resiko guys, ada resikonya. Resikonya apa? Ketika kita ketok seperti ini, lalu kita paksa puter, oke lah terputer bautnya. Tapi jangan senang dulu, ketika bautnya keputer, bisa-bisa aja patah di tengah. Patah di tengah otomatis bisa terjadi yang namanya tadi, yang bisa kita buat ulir ulang. Akan terjadi seperti itu karena ketika patah di dalam, patah setengah, kan tetap gak bisa ke baut, sama aja guys. Nah resikonya di situ. Tapi at least kalau berhasil bisa kebuka semua, tinggal disikat ulang ya. Ini baut putih-putih nanti disikat ulang, diberi oli lagi, diberi minyak supaya lebih lancar. Tapi bautnya masih bisa dipakai. Pelek pun tidak perlu di repaint karena ini nggak ada yang kita bakar. So jadi kita cuma pakai obeng ketok doang. Gimana menurut teman-teman? Gimana menurut teman-teman semua? Apakah ada yang pernah ngalamin? Kalau ada yang pernah ngalamin bisa komen di bawah guys. Oke, mungkin itu aja tips singkat dari gua. Hati-hati kalau buka baut apapun, baut mesin, engine mounting, atau baut blok kopling, atau baut cakram, baut nap gear, baut apapun itu, ketika susah jangan dipaksa. Dan konsekuensi satu lagi adalah ini ketika kalian dipaksa terus miring atau gimana pun, ini baut segi 6 ini bisa jadi bulat, keputar gitu terus jadi bulat, dan akhirnya nggak bisa kepake dan nggak bisa kebuka. Mungkin itu aja guys, tips dari gua, simple saja. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Thank you for watching. Oh ya, buat teman-teman semua yang menantikan tips dari gua tentang pasang limbah moge, stay tune, sedang dibuat videonya. Langkah-langkah apa saja sih yang harus kita persiapkan ketika kita mau pasang kaki-kaki moge. Itu aja guys, terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Thank you for watching, bye bye semua, selamat beraktivitas.